Hello brother, kembali lagi bersama gua Rio Alvarez ya. Di video kali ini gua bakalan bahas tentang 7 dosa pokok ya. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik menurut gua ya brother. Ya mungkin kebanyakan orang-orang sudah tahu juga ya. Mungkin ada sedikit orang yang belum tahu ya. Mungkin ya 50-50 ya. 50% di dunia ini yang udah tahu dan 50% juga yang belum tahu ya. Ini adalah pembelajaran ya brother. Jadi ya gue ingin membahas sesuatu yang gue udah tahu gitu ya, dan gue bakalan sedikit cari-cari info yang lain di website ya, dan gue udah menemukan nih website yang bagus nih, Wikipedia ya, yang sering banget memberikan info-info menarik yang menurut gue ini info udah benar-benar 100% akurat kayaknya. Yuk tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas langsung brother. 7 dosa pokok atau ya the deadly sins gitu ya, yang dari bahasa Inggrisnya ya. Ya deadly sin atau bahasa Inggrisnya itu seven deadly sin gitu ya. 7 dosa besar merupakan pengelompokan dan pergolongan atas dosa-dosa atau tindakan-tindakan tercela dalam ajaran kekristenan. Ini adalah 7 dosa besar ini ya, bukan cuman ajaran dari umat Kristen gitu ya. Karena ya ini adalah menyangkut dosa-dosa besar manusia juga ya, mungkin seluruh umat gitu, maupun itu Kristen, mau Buddha, mau ya Islam, mau ataupun Konghucu dan berserta agama-agama lainnya lah ya. Mungkin di setiap agama juga ada dosa lah ya, ada larangan-larangan tertentu. Jadi jangan terlalu, maksudnya ya di sini tidak ada apa namanya ya, hukum rasisme lah atau apa ya, kepercayaan masing-masing lah ya. Ya jangan terlalu menyudutkan kepada apa ya namanya ya. Kita di sini saling menghargai aja lah ya, antar umat beragama lah ya. Jadi jangan terlalu pro kepada agama ini, jangan juga terlalu pro kepada ini ya. Karena di sini gue bukan bermaksud untuk mengadu domba antar umat beragama gitu lah ya. Gua maunya kita semua berdamai, saling belajar bersama-sama lah ya brother. Ya, dosa-dosa dan tindakan tercela ya, tindakan tercela dari dalam ajaran kekristenan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab gitu. Ya, ini gua mungkin di beberapa ya artikel gitu ya, kebanyakan ini membahas dosa-dosa besar ini kebanyakan diambil dari Alkitab gitu ya. Ya mungkin kalian yang udah tahu lah ya, buat kalian umat-umat Kristiani ya, gua mohon maaf aja lah ya kalau ada sedikit kesalahan gitu lah ya. Dan buat umat-umat agama lainnya mohon dimengerti aja lah ya, saling menghargai aja lah ya brother. Karena di sini tujuannya itu belajar bersama gitu ya brother. Yang pertama ada sikap sombong gitu ya. Sombong gitu. Kesombongan atau bahasa Latinnya adalah superbia dan bahasa Inggrisnya adalah pride gitu. Sombong ya. Atau bisa disebut ya, bisa diartikan dalam kecongkakan atau keangkuhan adalah awal segala dosa. Ini adalah dosa pertama. Awal mula segala dosa nih brother. Bukan semata-mata berarti bahwa semua dosa berasal dari kesombongan ya, tetapi karena semua dosa secara alami timbul dari kesombongan gitu. Jadi bukan semata-mata semua dosa timbul ya, maksudnya bukan semata-mata semua dosa berasal dari kesombongan gitu ya, tapi bisa disebabkan juga karena rasa sombong itu. Kita semua bisa apa ya, bisa mengakibatkan rasa iri lah, rasa ya yang namanya juga sombong gitu ya. Sombong itu berawal dari rasa bangga terhadap diri sendiri ya brother. Bisa disebut juga awal ya secara alami timbul dari kesombongan gitu ya. Semua dosa itu timbul dari kesombongan. Menurut Santo Thomas Aquinas yang menyatakan hal tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan Tuhan adalah bagian pertama atau berawal dari kesombongan gitu. Ya,
mungkin ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari sejarah ya. Kita kembali ke sejarah para nabi ya, menurut para nabi gitu ya. Karena adanya sombong gitu ya. Contohnya adalah Firaun. Dirinya sombong gitu. Dirinya sombong sampai-sampai meninggalkan Tuhan. Sampai-sampai mengaku dirinya itu sebagai Tuhan gitu. Karena kesombongan itu, brother. Ya, mungkin karena dia sombong karena ada sesuatu yang bisa dia banggakan gitu ya. Karena kesombongan itu berawal dari rasa bangga gitu. Dirinya bangga kepada dirinya sendiri yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah merasa merasa kekurangan. Dirinya itu bangga, jadi dirinya tuh timbul rasa sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dirinya, ya kalau dirinya menganggap sebagai Tuhan, berarti dirinya otomatis lah ya meninggalkan Tuhan gitu ya. Kesombongan adalah hasad berlebihan di saat manusia menilai dirinya terlalu tinggi dalam tahap kepenuhannya. Manusia menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Nah, itulah yang sebut yang tadi ya, cerita gua dari seorang Firaun gitu ya. Firaun menganggap dirinya Tuhan karena dirinya bangga terhadap dirinya yang tidak pernah sakit ya. Tidak pernah merasa kekurangan lah ya. Ya, kita lanjut aja lah ya. Ya, termasuk tunduk pada mereka yang dalam kewenangan mewakilinya gitu ya. Kesombongan hanya dapat ditundukkan dengan mengembangkan kebajikan. Jadi jika kalian tidak tidak ingin menimbulkan rasa sombong gitu ya, kembangkanlah kebajikan atau keutamaan yang maksudnya kebajikan ini yang bermaksud kalian harus rendah hati lah ya. Jangan berbangga diri ya. Tapi kerendahan hati juga bisa menyakiti orang lain ya. Bisa menyakiti orang lain dan timbullah sebuah dosa gitulah. Karena ya kerendahan hati kita, di sisi lain tuh ada orang yang suka pada kita dan di sisi lain juga ada orang yang iri pada kita gitu ya. Jadi semua yang dilakukan manusia itu adalah dosa gitu. Bisa disimpulkan ya semua yang dilakukan oleh kita manusia itu adalah dosa gitu. Maupun itu kebaikan, di sisi lain kan ada orang yang melihat bahwa kita baik, dirinya baik gitu ya. Dirinya juga di sisi lain juga ya dirinya pengen cuma nebar-nebar kebaikan, pengen dilihat orang lain gitu ya. Pandangan orang-orang itu berbeda ya, brother. Jadi gimana ya? Setiap yang kita lakukan itu berujung pada dosa, brother. Ya, mungkin sekian dulu yang gue bisa bahas kali ini ya, brother. Terima kasih yang telah menonton ya, brother. Gue akan lanjut bahas ke dosa-dosa selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya, brother. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, brother.